kata di sunat Abraham ini adalah umur 90 berapa tadi Nanda? Coba baca dulu. Ya, Kejadian 17 nomor 1, 99 tahun. Terus permasalahan jadi di mana? Pertanyaannya apa? Masalahnya di sini Nanda. Ini data ini dulu Al-Qur'an atau Alkitab kami ini Nanda? Duluan Al-Qur'an. Apakah menurut kamu itu palsu? Ya, duluan Al-Qur'an. Duluan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu abad ke-7 Nanda. Ya, sekarang saya tanya, itu Kejadian 17, ya. Anda kan nanya nih, Bro. Anda kan nanya. Ya, siap, selesaikan. Oke, teman-teman, lihat nih ya, pasti dia pencet nih. Oke, kita bahas menurut kamu ini apa, ini data palsu. Itu loh. Jadi yang baik, itu dia, baik. Mereka itu Oke. Siap. Ya. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya membantah datamu itu bahwa itu Anda berkata tadi 80 tahun, 90 tahun. Itu data dari mana? Apakah data itu yang dalam hadis? Itu dari dalam hadis. Iya sebentar. Nah, baik saya tunjukkan. Ini hadisnya. Iya. Nah, hadis ini Pak, hadisnya Pak. Ini hadisnya Pak ya. Bapak perhatikan. Ya. Ini Ibrahim Khalilullah berhitan setelah mencapai usia 80 tahun. Dan beliau berhitan menggunakan kapal Rawahu Bukhari dan Muslim. Ini datanya Rawahu Bukhari, Rawahu Muslim. Terus apa yang Anda tanyakan? Itu bukan hadis, Nanda. Mana hadis? Sudah saya tunjukkan mana hadisnya. Ini, Bro. Iya, di mana? Ini, Bro. Nih. Rawahu Bukhari dan Muslim. Nomor berapa? Hadis berapa? Nomor berapa? Tinggal dicari aja. Banyak kok ini hadis umum ini, bukan hadis yang khusus. Nomor berapa? Semua itu banyak itu. Nomor itu sesuai dengan pencetakan buku. Gimana sih? Gimana sih? Loh. Oke. Ketawa. Oke. Kadang tadi hadis umum ya. Terus pertanyaannya apa? Iya, saya jelaskan. Pertanyaanku nanti, menurut kamu mana hadis yang mana data yang benar palsu, atau hadis itu yang katanya tidak ada nomor itu hadis umum? Apakah data di Alkitab saya menyatakan bahwa Abraham ini disunat umur 99 tahun? Dan sedangkan di Al-Qur'an atau hadis itu sudah Muhammad tidak ada lagi, ada berkata bahwa tadi 90 tahun dan 80 tahun. Sebentar, baca data Alkitab saya dulu. Sudah saya jawab, sudah saya baca itu. Baik. Data yang benar adalah menurut gimana sih? Saya si Bapak ini mau Anda mau bertanya atau mau menjawab datanya? Silakan selesaikan dulu. Ya, silakan diselesaikan. Coba. Iya, Nanda, kan dia. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, ya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Dari umur berapa tadi dia disunat? Tadi sudah 99 tahun. Kepadamu di ayat 10 ya, inilah perjanjianku. Ya 10 ya, perhatikan ya. Apakah dengan data ini kamu menyatakan juga palsu? Terserah kau lah ya. Inilah perjanjianku, yakni harus kamu pegang perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, ya kan? Ya. Ayat 11. Terus? Ayat 11 ini ya. Harus diikat kerat hatimu, dan itulah akan jadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki. Udah jangan melebar, Pak. Jangan melebar. Bukan, saya jelaskan dulu Nanda. Jangan melebar. Ini pertanyaannya bukan itu. Ini permasalahannya adalah yang benar. Iya, sebentar Nanda. Iya. Enggak, jangan lari kemana-mana. Saya tahu Anda mengeles. Nih. Belum selesai, Nanda. Kenapa aku kepengasan, Nanda? Permasalahannya itu adalah tentang usia. Aduh. Oke, silakanlah. Iya. Iya, ini anak yang berumur 8 hari harus disunat. Iya. Oke. Menurut Anda data saya ini, apakah ini palsu dengan datamu yang katanya 80 tahun? Baik. Sedangkan nah gitu, John, jangan melebar kemana-mana. Muhammad tidak disunat umur berapa? Jangan melebar kemana-mana. Oke. Iya, ini udah permasalahannya itu, Pak. Sebentar. Permasalahannya itu adalah usia sunat. Permasalahannya usia sunat, jangan lari kemana-mana dulu. Permasalahannya itu usia sunat kan, menurut hadis 80 tahun, menurut Bible 99 tahun. Loh, kok sebentar? Terus Anda permasalahannya apa?
Ya selesai, biarkan dulu saya bicara, dengarkan dulu. Aduh. Ya. Mau blunder Anda. Nah, dari data ini Nandar, aduh jangan dipotong Nandar. Coba gimana sih Nandar? Oke, kita gantian. Oke, permasalahannya apa? Sudah jelas ya. Umur 99 tahun Abraham dalam Alkitab saya disunat umur 99 tahun. Bahkan di dalam rumahnya disunat mulai perjanjiannya itu aturannya anak berumur 8 tahun. Jelas ya? Umur berapakah Muhammad disunat Al-Qur'anmu atas perintah? Malah kemana-mana ini mah. Oke, ya dong, baik. harus ada. Baik gini. Tadi Anda bukan begitu. Baik, Anda sudah melenceng. Ini tentang Abraham lari kemana-mana. Sebentar, gantian. Tadi Anda ngomong, saya dengarkan. Tadi Anda berbicara, saya diam. Sekarang saya ngomong sama Anda. Saya berbicara sama Anda diam. Jangan kabur Anda. Nah, tadi kan Anda bertanya, tadi kan Anda bertanya kepada saya, ya kan? Menurut hadis 80 tahun Rawahu Bukhari wa Rawahu Muslim, menurut Kejadian 17 nomor 1 Abraham disunat 99 tahun. Lalu Anda tadi bertanya kepada saya, Nandar, duluan mana Al-Qur'an dengan apa yang Anda baca itu Kejadian? Kata saya duluan Al-Qur'an. Jadi yang benar itu adalah Al-Qur'an dan Islam. Nah, kenapa Al-Qur'an dan Islam? Teman-teman, saksikan, rekam ini. Ini detik-detik nanti pasti dia kabur, macet. Sekarang saya tanya. Dengarkan saya dulu. Pak, jangan kabur. Perhatikan saya, pasti macet ini. Tadi Anda bertanya kepada saya, Nandar, beneran mana? Hadis atau kitab Kejadian? Kata saya beneran hadis dong, karena hadis lebih dulu. Ya, sedangkan Kejadian 17 itu setelah hadis. Sekarang saya tanya kepada Anda, Kejadian 17 yang Anda baca terjemahannya itu diterjemahkan dari bahasa apa? Hah? Bahasa apa? Jawab. Kejadian, jangan kabur. Ini berbicara tentang benar atau tidak. Kejadian 17 macet, pasti macet. Macet. Kejadian 17 ayat 1 itu bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Sekarang saya tanya, kodek berbahasa Ibrani paling tua itu tahun berapa? Jawab. Ayo, macet kan. Jawab. Ya, jawab dulu pertanyaanku, Nandar. Loh, Anda kan bertanya, mana yang benar, hadis atau Bible-mu itu? Saya jawab, Quran saya, hadis saya yang benar. Kata Anda jawab, tadi Anda bertanya, Nandar, duluan mana, hadis atau Bible Anda? Saya tanya duluan hadis, makanya saya terangkan. Perjanjian lama saudara itu bahasa aslinya bahasa Ibrani. Sekarang saya tanya kepada Anda, pasti macet. Perjanjian lama bahasa Ibrani, kodeks tertuanya tahun berapa? Jawab. Bang, selesaikan dulu pertanyaan. Dia ada potong-potong. Enggak, tadi dulu. Anda ini bingung, kabur nih. Muhammad disunat berapa? Di mana datanya? Tadi tentang Abraham, langsung ke Nabi Muhammad. Bingung. Masa bingung. Coba dengarkan saya. Kita tadi fokus berbicara tentang Nabi Ibrahim disunat. Mau kabur. Di mana saya kabur? Tidak. Anda, ya, dengarkan saya makanya. Dengarkan saya. Dengarkan saya dulu. Saya mau ngomong. Sekarang saya tanya kepada Anda, perjanjian lama Anda itu kan original teksnya berbahasa Ibrani. Saya tanya kepada Anda, original teks yang berbahasa Ibrani itu diciptakan tahun berapa? Jawab. Selesaikan dulu jawabanmu. Ini jawabannya. Untuk membuktikan, untuk membuktikan mana yang benar. Kan tadi Anda bertanya, lebih dulu mana? Lebih dulu mana, Nandar, Al-Qur'an hadis kamu atau perjanjian lama Anda? Sekarang saya tanya kepada Anda, jangan macet. Perjanjian lama Anda bahasa aslinya apa? Saya tanya. Bahasa aslinya apa? Selesaikan dulu jawaban. Kok selesaikan? Perjanjian lama Anda bahasa aslinya apa? Macet. Teman-teman tulis macet. Selesaikan dulu jawabanmu. Ini diselesaikan Dudul. Perjanjian lama Anda, bahasa aslinya bahasa apa?
perjanjian lama Anda bahasa aslinya Saya bahasa tidak apa? akan kabur. Enggak. Jawab dulu. Ini jawabannya. Selesaikan Ini dulu. jawabannya. Selesaikan dulu. Ini jawabannya Muhammad itu untuk berapa? membuktikan Sejak mana kapan yang kita betul. di sini? 8 Ini tahun. jawabannya. Ini 8 hari. jawabannya. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya kepada Anda, perjanjian lama Anda itu kan, kalau nggak tahu saya kasih tahu deh. Perjanjian lama Anda itu kan original teksnya berbahasa Ibrani. Saya tanya kepada Anda, kodeks tertua Selesaikan bahasa dulu, Ibrani, Nanda. kodeks perjanjian lama Anda bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Kodeks tahun berapa berbahasa Ibrani baru diadakan dan diciptakan? Jawab. Selesaikan dulu jawabanmu. Saya tidak akan pernah kemana-mana kalau Saya tanya kepada Anda. Saya tadi sudah saya jawab pertanyaanmu, sekarang jawab pertanyaanku. Ini coba teman-teman perhatikan, dia nggak bisa jawab, dia nggak ngerti Bible. Perhatikan saya, jangan tertawa, jangan tertawa, Pak, jangan tertawa atas ketidaktahuan Anda. Tadi di awal kan Anda, dengarkan saya, dengarkan Bodat. Dengarkan, saya lagi ngomong ini. Lo tuh mulai marah tuh, Kau bilang tadi bodat kan? Iya, Bodat itu diam, Dudul. Dengarkan bodat saya. Itu bahasanya itu monyet. Iya, makanya diam. Bodat itu makanya diam. Kau anjing, kau dasar lu, anjing. Jawab. Dia dibilang diam malah marah. Oke. Dengarkan saya, dengarkan saya dulu, Bodat. Dengarkan saya dulu. Ya jawab. Tadi di awal Anda bertanya kepada saya, Nandar, Abraham itu disunat tahun berapa? Saya bilang 90 tahun, karena saya lupa kan. Nah, di dalam hadis ternyata 80 tahun. Lo ketawa, nggak bisa jawab, ketawa. Nah, di dalam hadis itu 80 tahun. Lalu Anda membuka Kejadian 17 ayat ke-1. Kejadian 17 ayat ke-1. Nggak bisa jawab malah ketawa, Bodat. Kejadian 17 ayat ke-1. Dengarkan saya, Bodat. Dengarkan. Kejadian 17 ayat ke-1, ternyata Abraham itu bukan sudah mulai menghujat tuh. Kata-kata kasar. Diam. Loh, kamu tadi ngomong apa, Bodat? Diam. Kau kabur. Udah, jangan kabur dulu, jangan kabur. Enggak, tangan saya. Jangan kabur dulu tuh. Bagaimana saya mau menyelesaikan, saya ngomong, Anda diam, Anda ikut berbicara. Tuh, ada tuan muda hadir, bahaya Anda nanti. Dengarkan saya. Bisa diam apa enggak? Anda tadi mempertanyakan usia Abraham yang disunat tahun 80. Data saya adalah Rawahu Bukhari, Rawahu Muslim. Lalu Anda menunjukkan bahwa di dalam Bible Anda perjanjian lama, yaitu Kejadian 17 ayat ke-1, bahwa Abraham disunat tahun 99 pada usia 99 tahun. Lalu Anda bertanya kepada saya, Nandar ganteng, yang benar yang mana? Saya bilang yang benar adalah hadis Rasulullah. Loh, emang lebih dulu mana? Hadis Rasulullah atau perjanjian lama yang Anda baca? Saya katakan lebih dulu hadis saya. Perjanjian lama Anda itu original teksnya bahasa Ibrani. Sekarang saya tanya kepada Anda untuk menunjukkan mana yang nyontek. Yang nyontek itu Bible kamu kepada hadis. Sekarang saya tanya kepada Anda, perjanjian lama original teksnya adalah bahasa Ibrani. Kodeks tertua perjanjian lama bahasa Ibrani baru diciptakan tahun berapa? Jawab. Selesaikan jawab pertanyaanku dulu, baru saya jawab. Ini saya, ini geblek yang luar biasa. Geblek. Anda gak bisa jawab, geblek memang ini, teman-teman, geblek ini. Oke, jawab dulu pertanyaan saya. Bagaimana Anda menggunakan data palsu? Data yang Anda gunakan itu data palsu. Iya, saya bilang tadi. Makanya saya tanya, kodeks perjanjian bala, kodeks perjanjian kodeks perjanjian lama itu bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Pertanyaan saya, kodeks perjanjian lama yang bahasa Ibrani yang merupakan original teksnya itu baru diciptakan tahun berapa? Ini untuk membuktikan siapa yang nyontek. Nanda, jawab dulu pertanyaan aku, Nanda. Ini mah Bodat gak bisa jawab si Bodat ini. Sorry Bodat, gua turunkan.
nggak bisa ya. Mau menjebak kepada ahli Ibrani, nggak bisa coy. Ini teman-teman ya, ini dia nggak bisa jawab, nggak ada ilmunya, bodat sih. Perhatikan saya. Di dalam hadis itu usia disunatnya 80 tahun. Di dalam perjanjian lama, Kejadian 17 ayat 1, Nabi Ibrahim disunat pada tahun 99 tahun. Dia nanya kan, Nandar ganteng, yang benar yang mana? Yang hadis dong. Bible nyontek hadis. Oke. Emang lebih dulu mana? Hadis dan perjanjian lama? Lebih dulu hadis. Saya tanya dong, Anda tahu nggak perjanjian lama original teksnya apa? Nggak bisa jawab dia karena nggak tahu. Saya kasih tahu, perjanjian lama kodeksnya itu bahasa Ibrani. Original teks dari perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Ingat, perjanjian lama original teksnya itu bahasa Ibrani. Saya lanjutkan. Kodeks perjanjian lama bahasa Ibrani baru ada tahun berapa? Bingung. Teman-teman tahu nggak? Kodeks perjanjian lama bahasa Ibrani itu baru ada abad ke-11, yaitu Kodeks Leningrad. Sedangkan yang Kodeks Leningrad ini seperti ini. Nah, saya tunjukkan. Makanya lu nggak bisa ngejebak gua. Si RK saja bilang Nandar ini licin, nggak bisa dijebak. Gua tunjukkan. Ya, teman-teman ya. Ini contoh Kodeks Leningrad. Nah, ini Kodeks Leningrad namanya. Nih, teman-teman ya. Saya tunjukkan nih, Kodeks Leningrad namanya. Nah, teman-teman ya, ini kan berbagai macam versi Bible ya. Nih, saya buka nih, Westminster Leningrad Codex. Inilah kodeks bahasa Ibrani perjanjian lama yang paling tua. Ya. Yang paling tua itu Leningrad. Tetapi ada juga yang lebih tua daripada ini. Namanya Aleppo Codex. Bedanya apa, Nandar? Leningrad dengan Aleppo Codex. Kalau Leningrad sudah ada nikutnya. Sedangkan kalau Aleppo Codex belum ada nikutnya. Pertanyaan saya, Leningrad ini baru diciptakan tahun berapa? Abad ke-11. Aleppo Codex abad 10. Islam, hadis dari abad berapa? Dari abad ke-6. Jadi yang nyontek siapa? Yang nyontek siapa? Ya Bible, mereka nyontek Quran, nyontek hadis. Paham atau enggak? Gak bisa dijebak ahli Bible, ahli Ibrani, ahli Yunani, ahli Aramaik. Mau menjebak ditahannya buluho bodat. Mau ngejebak saya gak bisa. Paham sampai di sini? Jadi duluan Quran, duluan hadis daripada perjanjian lama. Perjanjian lama original teksnya bahasa Ibrani. Kodeks berbahasa Ibrani perjanjian lama baru ada abad ke-11. Namanya Kodeks Leningrad. Sebelum Kodeks Leningrad yang jadi rujukan Aleppo Codex. Perbedaannya apa Aleppo Codex dengan Leningrad? Kalau Aleppo Codex hurufnya gundul, nggak ada tanda bacanya. Jadi duluan hadis apa duluan kitab mereka? Duluan hadis. Duluan kitab mereka apa duluan Quran? Duluan Quran. Quran abad ke-6. Nah ya kan, gak bisa bro. Jago Bible ini gak bisa diakali. Anjay. Ahli Bible. Ratusan tahun saya belajar Bible. Reinkarnasi ini dari Yehoshua Hamasiah. Jeder. Aduh, mau ngejebak saya. Cari aja nih, kalau nggak percaya ya. Saya buktikan kepada Anda. Kodeks Leningrad itu tahun berapa? Kodeks Leningrad baru ada tahun berapa? Saya buktikan nih, baru ada tahun berapa? Nah ini teman-teman ya, ini abad 10 ya, sedaan ini. Kodeks Leningrad ditulis sekitar tahun berapa? 1008 sampai 1009 Masehi.
Kodeks ini merupakan manuskrip Alkitab Ibrani tertua yang masih lengkap. Lihat ini, Kodeks Leningrad ditulis sekitar tahun 1008 sampai 1000 Masehi. Kodeks ini merupakan manuskrip Alkitab Ibrani tertua. Jadi lebih dulu Islam daripada perjanjian lama itu. Jeder kon. Mau ngebandingin hadis dengan Bible, ya nggak bisa, tetap duluan hadis. Hadis itu abad ke-6. Mau ngejebak saya, nggak bisa bro. Ahli Bible ini, Ibrani, Yunani, Aramaik bisa semuanya. Nggak bisa. Mau ngejebak saya, ya. Nandar, Leningrad dengan itu di situ katanya di Nandar yang paling tua itu Leningrad. Kalau Aleppo Codex katanya ini. Kalau Aleppo Codex itu belum ada tanda nikut dan dia nggak lengkap. Hanya 215 kitab saja. Kalau Leningrad utuh dari Kejadian sampai dengan Maleaki. Ya. Itu baru abad 10. Islam hadis ada abad berapa? Abad ke-6. Gak bisa ngakalin saya bro. Mau ngakalin si RK saja tadi jujur. Nandar, saya sulit mengalahkan kamu Nandar, kamu licin, gak bisa dijebak. Ya gak bisa. Aduh. Nanti teman-teman sudah mau maghrib, kita lanjutkan nanti malam. Yang mau gabung lagi silahkan kayak tadi open cam buat hiburan ya. Gak bisa dia ngalahin saya. Nah, kalau di dalam, nah ini contoh lanas, saya tunjukkan teman-teman. Inilah namanya WLC. Inilah tadi kodeks tertua nih, Westminster Leningrad Codex. Kodeks tertua itu ternyata perjanjian. Ini terjemahan ini terjemahan. Kalau yang original teksnya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani original teksnya baru diciptakan abad 10. Jadi ini nyontek hadis. Saya baca di sini ya. Fayehi Abram. Jadi dia dulu Abraham itu namanya Abram. Fayehi Abram ben Tis'im Sanah. Ben Tis'im Sanah, usia 90 tahun ya. Bentis Ain Sana Fetesa. Jadi usianya 99 tahun. Shanim ya, Sanim. Fayera Yahwe el Abram Payomer Elab Ani El Sadai Hit Halek Lefanai Fehye Tamim Fehye Tamim. Ketika Abraham, nah ini namanya, ini yang tadi saya baca, Fayehi Abram ben Tisim Sana Fetesa Sanim Fayera Yahwe el Abram Payomer Elaf Ani El Sadai. Ani El Sadai. Ani El Sadai itu aku El Sadai, aku Allah yang Maha Kuasa ya. Kemudian hit halek lefanai fe tamim. Nah, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nih dari kata-kata heyeh, makanya di sini dikatakan fehyeh tamim. Fehyeh ini dari kata-kata hayah, hidup.